Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada sesi ke-11 dari mata kuliah Audit, Asuransi, dan Etika Profesi. Pada sesi ini kita akan membahas hanya satu permasalahan, yaitu sampling audit serta isu etika yang mendasari sampling audit. Dan kita akan bahas secara khusus berdasarkan standar audit 530. Mari kita cek. Nah, kalau kita melihat latar belakang, kenapa perlu adanya sampling audit, itu yang pertama adalah kita paham bahwa audit itu memiliki keterbatasan, ya. Keterbatasan sumber daya, ya, termasuk waktu, ya, dalam melaksanakan audit. Audit hanya biasanya efektif dilaksanakan sekitar 3-4 bulan. Mungkin kadang ada yang mulai bulan pertengahan atau interim gitu ya, bulan September, kemudian diproyeksi ke bulan Desember, tapi ada yang mulai bulan Desember sendiri mendekati akhir tahun sampai penerbitan sampai selesai pekerjaan lapangan bulan Januari Februari dan menyiapkan laporan audit yang harus terbit bulan Maret. Sehingga waktunya sangat terbatas untuk mengaudit satu siklus akuntansi yang sifatnya atau waktunya itu tahunan gitu ya. Jadi harus nyari bukti setahun tapi hanya mengaudit selama waktunya terbatas. Dan sumber daya yang lain juga terbatas, termasuk auditornya, ya. Jadi yang melaksanakan audit itu juga biasanya satu tim itu paling ya 1-2-3 orang gitu ya, junior 1-2 junior, 1 senior, 3 orang itu ya, satu tim yang melaksanakan pekerjaan lapangan, sehingga ya sangat terbatas. Oleh karena itu kalau diminta untuk mengaudit populasi dari semua bukti yang ada, ya tentu saja akan kesulitan, tidak akan selesai itu ya. Karena itu dengan adanya keterbatasan tadi, maka perlu yang namanya sampling atau penyampelan. Terus kemudian yang kedua, ya, adanya kebutuhan atas bukti audit yang persuasif. Artinya gini, karena tadi ada keterbatasan, maka mau tidak mau kita tidak bisa mengaudit semua bukti auditnya. Kita tidak bisa mengaudit satu populasi tersebutnya. Padahal kita tetap membutuhkan bukti audit yang persuasif, sehingga kita perlu satu teknik, ya, atau satu metode tertentu atau metodologi yang memastikan bahwa ketika kita mengaudit dengan keterbatasan, tidak bisa mengaudit populasi, itu kita bisa mengaudit sesuatu yang bisa mewakili populasi. Nah, teknik ini yang biasa kita sebut sebagai teknik sampling atau teknik penyampelan. Oleh karena itu, karena kita butuh bukti audit yang persuasif tadi, yang bisa jadikan dasar untuk simpulan dalam melaksanakan audit atau dalam memberikan opini, maka kita butuh sampling. Kemudian berikutnya kaitannya dengan kebutuhan tadi, maka tujuan dari sampling itu adalah untuk mendapatkan satu basis yang mencukupi atau memadai atas simpulan dari populasi. Karena populasi tadi kan merupakan bagian dari bukti audit yang persuasif. Karena itu kita dengan adanya sampling, kita harus cari bukti yang memadai sehingga kita bisa memberikan simpulan atas populasi meskipun hanya dari sampling. Artinya, sampel yang kita pilih dalam audit itu harus mewakili populasi. Nah, itu tujuan dari sampling. Terus kemudian berkaitan dengan pelaksanaan nanti, sampling juga memiliki resiko. Nah, resiko sampling ini sebenarnya berkaitan dengan resiko sampling yang sifatnya statistik, ya. Tapi meskipun demikian, ada juga sampling yang sifatnya non-statistik, misalnya ketika auditor itu menggunakan professional judgment. Ya, oleh karena itu nanti berkaitan juga dengan isu etika. Jadi ketika kita bicara mengenai prinsip dasar etika profesional, prinsip dasar etika auditor, gitu ya. Jadi salah satunya adalah bersikap profesional, maka auditor ketika dia akan mengambil simpulan itu dia harus berdasarkan bukti yang diambil dengan berbagai tindakan yang profesional. Dia harus sifatnya profesional, tidak harus memiliki juga kehati-hatian profesional dalam
mengambil bukti-bukti audit yang sifatnya dalam bentuk sampel. Ya. Sehingga auditor juga harus mempertimbangkan mengenai resiko sampling ini. Ya. Resiko sampling seperti halnya resiko sampling pada statistik, kalau kita mengenal yang namanya alfa atau tingkat resiko yang bisa diterima dalam statistik. Kenapa ya? Karena yang namanya sampel itu distribusinya itu bisa di luar dari sampel atau tidak terwakili sampel, sehingga ada namanya error atau sampling error kalau dalam statistik. Nah, sampling error ini sebenarnya juga mewakili yang namanya resiko adanya sampling atau penyampelan. Bisa jadi ketika auditor mengambil simpulan berdasarkan sampel itu ternyata misalnya ada kesalahan penyajian dari hasil uji rinci atau adanya penyimpangan dari hasil uji pengendalian, misalnya, salah satu. Ternyata dari hasil sampel itu melebihi ya, yang bisa diwakili oleh populasi. Ya. Harusnya penyimpangan atau kesalahan penyajiannya misalnya katakanlah yang bisa diterima adalah tidak lebih dari 5% gitu ya. Tapi ternyata sampelnya itu berlebihan, ya, sehingga di atas itu bisa terjadi. Atau sebaliknya terlalu kecil sehingga terlalu kurang. Ya. Kalau kesimpulan berlebih sebenarnya bisa dipakai untuk ambil simpulan, tapi tetap tidak bisa mewakili proses audit itu sendiri secara profesional. Ya. Kalau kurang jelas kita tidak bisa mengambil simpulan. Ya. Artinya kalau kita bicara secara statistik itu tidak signifikan, artinya tidak bisa mewakili populasi. Kalau kesimpulan berlebih sama juga ya, tidak bisa mewakili populasi karena lebih besar dari harapan, sehingga bisa simpulan berlebih dan simpulan kurang. Nah, simpulannya apa ya? Tadi adanya penyimpangan kalau itu uji pengendalian, adanya salah satu uji kalau uji rinci. Ya. Oke, next kita bicara mengenai desain dari sampling. Nah, ada beberapa faktor yang akan menentukan desain sampling. Nah, karena sampling itu kaitannya dengan populasi, ya kita bicara mengenai kecukupan dari sampel itu sendiri. Ya. Pertama adalah karakter populasi. Kalau populasinya memiliki karakter yang berbeda, ya, maka kebutuhan desain sampel atau kebutuhan dari unit sampel atau kecukupan sampel itu juga mungkin akan berpengaruh. Sebagai contoh, kita sudah bicara di dalam bukti audit ada yang namanya inspeksi perhitungan ulang atau inspeksi fisik atas kas kecil. Nah, kas kecil itu kan meskipun secara unit moneter itu kecil, gitu ya, akan tetapi dia sudah dalam bentuk populasi, dan ketika auditor itu melakukan inspeksi, dia sudah menginspeksi populasi dari kas kecil itu sendiri. Langsung semuanya itu audit, gitu ya, dilakukan prosedur inspeksi. Nah, karena itu ya kenapa tidak populasinya aja, sehingga kita tidak perlu melakukan sampling. Jadi kita tidak perlu mendesain sampling. Nah, ini karakter populasi. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah tujuan dari prosedur audit. Prosedur audit secara khusus misalnya untuk golongan satu akun, transaksi maupun penyajian dan pengungkapan masing-masing bisa berbeda, dan perbedaan itu juga menentukan desain sampling yang akan dibuat oleh auditor. Gitu ya. Bisa jadi karena tujuan khusus misalnya untuk piutang ini ada tujuan khusus eksistensi. Nah, karena ada tujuan eksistensi, maka auditor harus menentukan sampel dan kebutuhan akan eksistensi ini biasanya memerlukan bukti yang sangat tepat, misalnya melalui konfirmasi eksternal atau kepada pihak ketiga seperti yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, untuk itu maka auditor perlu memastikan bahwa sampelnya itu bisa mewakili populasi yang ada untuk menguji tujuan prosedur eksistensi ini. Ya. Misalnya ada 5, terus kemudian kalau kita melihat dari 5 debitur dari klien gitu ya, terus kemudian kita bisa melihat apakah kelima debitur ini
semuanya harus dikonfirmasi atau cukup mengambil sampel yang harus dikonfirmasi misalnya. Nah dari sini auditor bisa kemudian, kalau misalnya konfirmasi itu bisa untuk meningkatkan keyakinan auditor dalam mengambil simpulan atas hasil pengujian, ya kelima-limanya akan dikonfirmasi. Sehingga sekali lagi semua satu populasi, ya populasinya kan hanya 5, semuanya dikonfirmasi, sehingga sama dengan kas kecil tadi tidak mendesain sampling untuk yang ini. Ya, jadi itu juga bisa mempengaruhi. Terus kemudian yang ketiga itu adalah resiko salah saji mater dan resiko sampling. Seperti yang kita bahas sebelumnya, sampling itu punya resiko yang kemudian bisa mempengaruhi hasil yang berlebih atau berkurang. Ya. Nah, ini juga akan mempengaruhi ketika resiko samplingnya itu tinggi, ya, maka mau tidak mau auditor harus menurunkan resiko sampling tersebut. Caranya ya dengan menambah jumlah sampel biasanya, supaya terus kemudian benar-benar bisa mewakili populasi yang ingin diambil simpulannya. Nah, karena populasi itu berhubungan dengan resiko salah saji material, ya, baik resiko terutama resiko pengendalian, ya. Jadi kalau resiko salah saji material, kita bicara resiko pengendalian, maka akan berkaitan dengan jumlah sampel yang akan dipakai untuk menguji pengendalian. Terus kemudian resiko sampling itu berkaitan dengan biasanya berkaitan dengan uji rinci, karena auditor kan harus memastikan bahwa kalau memang populasinya itu tidak bisa terwakili oleh sampling, maka auditor harus menaikkan jumlah sampel untuk menurunkan resiko sampling dan juga sekaligus menurunkan resiko deteksi. Ya, jadi sebelumnya kita bahas juga ya. Jadi kalau resiko deteksinya terlalu tinggi, menurunkannya dengan menambah jumlah bukti audit, sehingga menambah jumlah sampel juga sama. Oke. Nah, berikutnya sebelum kita melihat bagaimana melaksanakan prosedur audit, gitu ya, baik itu untuk pengujian pengendalian maupun uji rinci, kita lihat bagaimana melakukan penyampelan itu sendiri. Ada beberapa metode dan paling tidak ada 3 yang biasanya akan digunakan oleh auditor. Yang pertama adalah random sampling atau pemilihan secara acak. Nah, ini yang biasanya dilaksanakan dan ini yang paling efisien ya, karena kita sudah melakukan secara acak itu biasanya terdistribusi secara normal gitu ya, karena sudah acak harusnya gitu ya kalau kita uji secara sampling. Terus kemudian juga lebih objektif ya kalau kita bicara berkaitan dengan isu etika. Salah satu prosedur, salah satu prinsip dasar etika auditor adalah objektivitas ya, sehingga dia lebih objektif ya. Tapi auditor juga bisa lebih profesional, yaitu dengan melakukan analisis terhadap populasi, kemudian dia menggunakan pemilihan secara sistematik. Sistematik ini sebenarnya dilakukan secara acak juga, tapi acaknya itu berdasarkan interval. Ya. Jadi dia membagi populasi itu berdasarkan interval tertentu untuk masing-masing interval, terus kemudian dipilih secara acak. Ya, ini menunjukkan selain efisien, auditor selain objektif, auditor juga secara profesional melakukan analisis. Kemudian yang ketiga, auditor juga bisa menggunakan pemilihan unit moneter. Nah, pemilihan unit moneter ini adalah menggunakan unit-unit moneter, tapi misalnya tidak berdasarkan jumlah buktinya saja, tapi berdasarkan unit moneter ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, misalnya unit moneter tertentu, terus kemudian dilakukan menggunakan rata-rata tertimbang. Nah, itu kita tahu bahwa berdasarkan rata-rata tertimbang nanti kira-kira unit moneter tertentu mana yang akan menjadikan sampel. Jadi misalnya kita tahu ada bukti-bukti audit dari yang kecil sampai yang besar, terus kemudian kita melakukan rata-rata tertimbang, kita biasanya dapat bukti audit yang mendekati ke besar ya, sehingga rata-rata tertimbangnya itu mengarah ke yang besar tapi juga bisa mewakili semuanya. Nah, ini bisa menurunkan jumlah sampel yang bisa diberikan, yang dibutuhkan oleh auditor, sehingga ini dapat meningkatkan efisiensi dari pelaksanaan sampling audit dan pelaksanaan audit secara keseluruhan. Nah, ini pemilihan unit moneter. Nah, terus kemudian berikutnya adalah pemilihan secara sembarang. Ya, jadi convenience gitu ya, secara nyaman itu juga bisa itu. Nah, pemilihan yang dilakukan secara sembarangan ini biasanya memang berkaitan erat dengan professional judgment dari auditor, ya, sehingga
biasanya kalau untuk sampling statistik itu tidak akan digunakan ya. Jadi untuk sampling yang sifatnya mungkin untuk pemilihan sampling audit yang sifatnya non statistik ya, non sampling statistik. Kemudian yang terakhir adalah pemilihan blok. Nah, pemilihan blok ini tidak disarankan untuk melaksanakan sampling audit karena populasi itu dibagi berdasarkan blok-blok, dan blok, ketika kita membagi populasi berdasarkan blok, otomatis ada bagian dari populasi yang tidak terwakili, gitu ya. Oleh karena itulah ini sangat tidak disarankan. Nah, tapi itu metode sampling. Jika ada suatu kondisi khusus di mana auditor tidak dapat mendapatkan sampel dari pelaksanaan acak, sistematik maupun unit moneter, ya, maka ya mau tidak mau auditor akan menggunakan pemilihan blok. Ya. Tapi sekali lagi ini tidak sangat disarankan. Kemudian berikutnya, bagaimana sampling ini berkaitan dengan pelaksanaan audit. Ya, ketika auditor melaksanakan audit, maka auditor mungkin akan memenuhi beberapa kesulitan ketika menggunakan sampel. Yang pertama adalah ketika sampel tersebut buktinya atau dokumen dari buktinya itu tidak ditemukan atau nggak ada. Sehingga mau tidak mau auditor harus mengganti sampel tersebut. Nah, penggantian sampel ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan ya. Jadi auditor tetap harus menggantinya dengan melakukan pemilihan secara acak lagi gitu ya, atau sistematik atau pakai unit moneter ya yang biasa digunakan oleh auditor. Terus kemudian mendapatkan alternatif bukti sampel yang bisa juga mewakili populasi. Nah, setelah itu baru auditor bisa mengganti sampel tersebut. Apabila tetap tidak dapat, ya, maka auditor bisa melakukan prosedur alternatif, yaitu prosedur tambahan untuk memastikan tujuan dari asersi ya atau tujuan audit baik secara umum maupun secara khusus itu dapat diuji dan dapat dibuktikan. Ya. Jadi bisa melakukan prosedur alternatif. Oke, next. Bagaimana jika sampel yang kita dapatkan itu kalau dalam statistik ada yang namanya outlier, atau kalau dalam audit kita sebut sebagai sampel yang memiliki anomali. Sampel yang memiliki anomali ini adalah satu sampel yang di luar kebiasaan gitu ya, dan itu kemungkinan sebenarnya tidak memberi pengaruh terhadap simpulan audit sebenarnya. Ya, sebenarnya tidak memberikan pengaruh terhadap simpulan audit, sehingga dia yang biasa kita sebut sebagai anomali dalam sampling audit. Kalau dalam statistik tadi namanya ada outlier gitu ya. Outlier itu tidak ada di dalam area sampel yang dapat mewakili populasi gitu ya. Jadi di luar gitu ya. Nah, ketika ada outlier, ada anomali, ini berarti ada kesalahan dalam penyampelan gitu ya. Nah, biasanya outlier atau anomali ini diabaikan. Ya, akan tapi pada saat mau mengambil kesimpulan, pada saat evaluasi, ini jadi satu faktor untuk mempertimbangkan apakah simpulan itu dapat dijalankan atau tidak. Nanti akan kita bahasnya. Nah, ini. Terus kemudian yang berikutnya adalah khusus untuk uji rinci, apabila ditemukan adanya kesalahan penyajian pada unit sampel, maka kesalahan penyajian tersebut harus diproyeksikan ke dalam populasi. Jadi kalau unit sampel itu kan hanya kecil ya, jadi salah sajinya misalnya 5 juta, ada salah saji 5 juta, terus kemudian 5 juta ini dari sampel berapa? Ya, kalau sampelnya itu sekian persen dari populasi, maka kalau bisa diproyeksikan ke 100% yaitu ke populasinya. Sehingga kita tahu dampak dari kesalahan penyajian satu sampel ini terhadap populasi itu seberapa besar. Ya, sehingga harus diproyeksi. Nah, setelah kita selesai melakukan prosedur audit dasar menggunakan penyampelan atau sampling, maka kita evaluasi sampling audit tersebut. Yang pertama adalah mengenai hasil sampling dari penyimpangan dan kesalahan penyajian. Ya, sama tadi berkaitan dengan resiko sampling gitu ya, bahwa hasilnya itu bisa berlebih atau berkurangan gitu ya. Sehingga kita harus memastikan bahwa hasil sampling atas terjadinya penyimpangan pada saat uji pengendalian atau kesalahan penyajian pada saat uji rinci itu benar-benar dapat dibuktikan oleh bukti-bukti audit yang kita dapatkan. Ya. Kalau misalnya ternyata melebihi atau kurang dari penyimpangan atau kesalahan penyajian yang diharapkan, maka berarti hasil sampling auditnya tidak
sesuai ya, atau tidak diharapkan oleh auditor. Nah, khusus untuk kesalahan penyajian itu auditor harus mempertimbangkan juga anomali serta proyeksi kesalahannya. Jadi karena ada anomali itu kan sampel yang di luar populasi ya, sehingga dia harus ditambahkan, serta hasil proyeksi kesalahan penyajian juga harus ditambahkan. Nah, ini akan mempengaruhi kecukupan dari atau mempengaruhi bukti audit yang ada di dalam populasi ya. Sehingga kalau tidak diproyeksikan, ini untuk kesalahan penyajian ya, atau tidak menambahkan anomali atau kesalahan-kesalahan atau outlier ini tadi, maka auditor mungkin kesulitan dalam menyimpulkan hasil pengujian sampelnya. Ya. Dan apabila setelah memastikan hasil sampling serta hasil anomali dan proyeksi kesalahan penyajian itu masih ditemukan adanya kekurangan dalam sampel-sampel yang didapatkan, artinya sampel bukti audit yang dipilih oleh auditor itu tidak bisa digunakan untuk pengambilan kesimpulan karena adanya kelebihan, kekurangan atau proyeksi kesalahan penyajian yang ternyata tidak dapat mewakili populasi. Oleh karena itu, auditor bisa meminta manajemen untuk melakukan investigasi secara lebih mendetail kenapa sih sampelnya itu tidak bisa mewakili populasi. Atau mungkin ada unit-unit sampel yang tidak bisa didapatkan oleh auditor, kemudian auditor meminta manajemen untuk melakukan investigasi. Kalau investigasi tetap tidak bisa, gitu ya, auditor tetap tidak akan mendapatkan bukti sampel yang memadai, maka ya auditor harus melakukan prosedur audit tambahan. Ya, prosedur audit tambahan otomatis auditor akan menambah jumlah sampel ya, sehingga kemudian auditor bisa memastikan sampel-sampel dari prosedur audit tambahan ini dapat mewakili populasi. Nah, selain sampling audit dengan beberapa metode tadi, auditor juga bisa melakukan stratifikasi, yaitu pemisahan populasi ke dalam bentuk strata-strata tertentu. Misalnya ketika satu saldo piutang tadi ya, itu terdiri dari debitur yang katakanlah 25% itu besar-besar, tapi yang 75% itu kecil-kecil, maka yang besar-besar tadi mestinya sudah bisa mewakili populasi ya, karena kan 75% ya, 75% pastinya bisa mewakili populasi, sehingga terus kemudian ambil sampel hanya dari yang 75% tadi, yang 25% tidak di sampling. Nah, ini memisahkan ke dalam strata-strata tertentu. Otomatis ketika memisahkan, auditor juga harus melakukan pertimbangan secara profesional dan memastikan bahwa pelaksanaannya juga dilaksanakan dengan kehati-hatian yang profesional serta objektif, karena stratifikasi ini nanti biasanya dilanjutkan dengan pemilihan secara acak. Kemudian yang terakhir ada unsur nilai tertimbang. Nah, ini tadi sempat kita bahas ketika pemilihan sampel dengan unit moneter ya. Itu adalah dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang dari unit moneter tadi. Jadi misalnya contohnya tadi, kalau tadi kita lihat berdasarkan strata-strata ya, kalau di sini kita jumlahkan tadi, terus kemudian dibagi berdasarkan jumlah debitur, saldo piutang tadi ya, di total dibagi dalam jumlah debitur, terus kemudian kita buat rata-rata tertimbang. Ya, biasanya sih kalau rata-rata tertimbang, maka unit moneternya mengarah ke yang 75% tadi, sehingga ini mirip-mirip dengan strata. Ya. Sehingga karena kita sudah mengarah ke yang 75% jumlah saldonya, maka otomatis sudah bisa mewakili populasi. Ya, sehingga ini juga bisa dipakai oleh auditor untuk dilanjutkan untuk pemilihan sampel, karena setelah unsur nilai tertimbang ini terus kemudian kita bisa melakukan pemilihan secara acak berdasarkan unit moneter yang tadi sudah diperkecil gitu ya. Nah itu. Oke. Mungkin itu saja berkaitan dengan penyampelan yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya saya persilakan untuk nanti kita diskusi di kelas atau di forum diskusi secara asinkron. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.